Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan dongeng asal-usul Telaga Warna, Jawa Barat. Yuk kita mulai. Dahulu kala, di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan bernama Kuta Tanggehan. Kerajaan Kuta Tanggehan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Suwartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Pubamanah. Sikap raja dan ratu yang bijaksana membuat kerajaan yang dipimpinnya menjadi makmur dan tentram. Keadaan di dalam sana begitu menyenangkan. Sayangnya, sang Prabu dan istrinya masih belum memiliki anak, sehingga membuat pasangan kerajaan itu merasa sedih. Penasehat Prabu pun menyarankan agar mereka mengangkat seorang anak. Namun, saran tersebut tidak disetujui oleh Prabu dan Ratu. Bagi kami, anak kandung itu lebih baik daripada anak angkat, sahut mereka. Sang Ratu pun sering terlihat murung dan menangis. Melihat istrinya seperti itu, membuat sang Prabu ikut merasa sedih. Ia kemudian pergi ke hutan untuk bertapa. Di sana, ia berdoa agar dikaruniai anak. Setelah sekian lama menanti, akhirnya keinginan mereka terkabul. Sang ratu pun mulai mengandung dan seluruh rakyat merasa senang mendengar kabar bahagia itu. Istana kemudian dibanjiri hadiah pemberian dari rakyat mereka. 9 bulan kemudian, sang ratu akhirnya melahirkan seorang putri yang diberi nama Gilang Rukmini. Rakyat di dalam istana pun mengirimi putri kecil itu berbagai macam hadiah. Waktu pun berlalu, bayi itu kini tumbuh menjadi anak yang lucu. Belasan tahun kemudian, ia tumbuh menjadi remaja yang cantik dan menawan. Prabu dan Ratu sangat menyayangi putrinya. Mereka akan memberikan apapun demi membahagiakan putrinya itu. Apapun yang diminta putrinya pasti selalu dipenuhinya. Namun, itu semua malah membuatnya menjadi anak yang manja. Jika keinginannya tidak terpenuhi, maka anak itu akan marah, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Meski demikian, sang Prabu dan sang Ratu tetap menyayangi anaknya itu. Hari pun terus berlalu. Tuan Putri pun tumbuh menjadi gadis tercantik di seluruh negeri dan dalam beberapa hari ke depan, Tuan Putri akan berusia 17 tahun. Maka, para penduduk di negeri itu kemudian berbondong-bondong pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu lalu mengumpulkan hadiah-hadiah itu untuk disimpannya di dalam ruangan istana. Hadiah yang sewaktu-waktu nanti bisa ia gunakan untuk kepentingan rakyat. Sang Prabu sendiri hanya mengambil sedikit emas dan permata, lalu membawanya kepada ahli perhiasan. "Tolong, buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku," kata Prabu. "Dengan senang hati yang mulia," sahut ahli perhiasan. Ahli perhiasan itu lalu bekerja sebaik mungkin dan dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia karena dia sangat menyayangi Tuan Putri. Hari ulang tahun Tuan Putri pun tiba. Penduduk negeri berbondong-bondong datang dan berkumpul di alun-alun istana. Ketika sang Prabu dan Ratu datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar riuh ketika Tuan Putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua yang hadir di sana mengagumi kecantikannya. Sang Prabu pun lalu bangkit dari kursinya sambil memegang kalung yang akan diberikan kepada Tuan Putri. "Putriku tercinta, hari ini aku akan memberikan kalung ini untukmu. Kalung ini adalah pemberian dari orang-orang dari seluruh penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini untukmu. Mereka tampak gembira melihatmu tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik dan menawan. Pakailah kalung ini, nak," kata sang Prabu. Tuan Putri pun menerima kalung itu. Lalu ia melihat kalung itu dengan tatapan sinis. "Aku tak mau memakainya. Kalung ini jelek," seru Tuan Putri.
Kemudian Tuan Putri melempar kalung itu. Kalung yang indah itu pun rusak. Emas dan permatanya berhamburan di atas lantai. Sungguh mengejutkan. Tak ada seorang pun yang menyangka kalau Tuan Putri akan berbuat seperti itu. Suasana berubah menjadi hening. Tak ada seorang pun yang bicara. Tiba-tiba, meledaklah tangis Ratu Purbamana. Ia sangat sedih melihat kelakuan putrinya. Hingga akhirnya, semua rakyat yang hadir pun ikut meneteskan air mata yang tiada henti. Mereka terus menangis hingga air mata itu membanjiri istana. Dan tiba-tiba saja, dari dalam tanah keluar air yang sangat deras. Air itu semakin lama semakin memenuhi istana. Lalu dengan perlahan menenggelamkan kerajaan Huta Tangguhan. Sejak peristiwa itu, maka terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Beberapa waktu kemudian, kita bisa melihat danau itu dipenuhi dengan warna-warna yang cantik dan mengagumkan. Warna itu ternyata berasal dari kalung Tuan Putri yang tersebar di dasar telaga. Dari kisah asal-usul Telaga Warna, kita bisa belajar bahwa kita harus senantiasa menghargai pemberian orang lain dalam bentuk apapun, menjaga perasaan orang tua yang telah merawat kita sejak kecil, dan yang terakhir adalah tidak memanjakan anak secara berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Demikian kisah asal-usul Telaga Warna. Sampai bertemu kembali di Dongeng Tanah Jawa berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!